Dalam video ini, saya ingin menunjukkan 3 fase perkembangan sebuah bisnis, dari kelahiran sampai kemungkinan kematian. Video ini relevan sekali baik bagi Anda, para pelaku startup, atau Anda, eksekutif yang ada dalam tim business development di sebuah perusahaan besar. Spesialnya lagi, saya akan juga berbagi formula keberhasilan di setiap fase dari perkembangan itu. Sehingga dimanapun posisi Anda saat ini, Anda punya peluang lebih besar untuk memastikan bahwa bisnis Anda akan tetap terus bertumbuh. Yuk, kita mulai. Ini adalah kurva S atau S-curve yang cukup populer, yang saya yakin sebagian besar dari teman-teman sudah familiar ya, menggambarkan siklus perkembangan sebuah produk atau bisnis dari awal hingga kemudian mendekati kematiannya. Nah, saya gunakan S-curve ini sebagai basis dari analisa fase-fase itu, dan saya juga akan tunjukkan nanti ada rumus fisika yang bisa membantu Anda berpindah dari satu fase ke fase lain di dalam kurva ini. Ramai banget, dan pastikan Anda tonton sampai akhir ya, karena di ujung nanti saya akan tunjukkan kepada Anda gimana caranya supaya Anda bisa nggak berakhir tragis mati, baik produknya atau bisnisnya seperti kebanyakan yang ada. Oh ya, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman sahabat yang belum sempat subscribe di channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya ya. Karena saya akan mengeluarkan 3 video setiap minggunya berisi inspirasi dan solusi terkait dengan inovasi bisnis dan korporat. Oke, yuk kita mulai. Ngomong-ngomong tentang perjalanan hidup sebuah usaha. Kalau misalnya teman-teman nih, para pelaku startup atau Anda eksekutif di tim business development, pasti pernah ngerasain ketika Anda memulai membangun usaha itu, meluncurkan bisnis unit itu, di awal pasti ada kekhawatiran, keraguan. Ini kira-kira produk saya akan laku apa enggak ya? Saya sih yakin ini bagus produknya gitu. Tapi bener nggak sih market akan suka gitu? Dan kekhawatiran, keraguan Anda itu beralasan. Kenapa? Karena di awal itu biasanya traction dari market memang rendah gitu. Jumlah customer yang datang untuk beli itu seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga wajar ketika di awal-awal Anda sudah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin tahun pertama, tahun kedua, kemudian Anda jadi ragu gini, kayaknya ini bisnis kita ini nggak jalan kemana-mana deh gitu. Sampai kemudian, karena Anda terus melakukan eksperimentasi, iterasi, perbaikan sana-sini, coba cari channel baru, cari cara komunikasi baru, marketing baru, pada akhirnya Anda mulai lihat secercah harapan. Oke, maybe it's not hopeless. Kenapa? Karena pada saat itu tiba-tiba Anda menemukan bahwa customer mulai beli produk Anda. Traction dari market itu mulai terasa. Dan makin lama tractionnya makin kuat. Bahkan sebagian orang mulai merekomendasikan produk Anda ke teman-temannya. Sehingga makin banyak lagi pelanggan yang membeli, mengadopsi produk Anda. Dan Anda mulai bertanya-tanya, loh apa yang terjadi nih dengan bisnisnya gitu. Nah, pada saat itu Anda tentu aja ramp up production dong ya. Produksinya itu Anda perbanyak, Anda tambah karyawan, sehingga Anda bisa melayani customer yang lebih banyak, lebih luas. Dan itulah kemudian yang menjadi pertumbuhan yang sangat indah kelihatannya, tentu saja ya, di dalam bisnis Anda. Dan Anda mulai muncul euforia ya, optimisme yang udah mentok. We are going to be rich. Bahkan Anda sudah mulai bagi-bagi bonus ke teman-temannya. Oke, saya kasih TV gratis 32 inci untuk semua orang. Wah, happy lah ceritanya. Sayangnya, seringkali itu nggak panjang happy-nya. Karena akan ada masa di mana kemudian Anda mulai menyadari bahwa pelanggan nggak datang sebanyak dulu lagi. Bahkan sebagian sudah mulai berhenti menggunakan produk Anda, pindah ke produk tetangga. Traction-nya udah nggak sekuat dulu lagi. Iklan yang Anda keluarkan untuk bisa menjaring customer baru itu tidak seefektif dulu lagi. Dan Anda mulai bertanya, apa yang salah ya? Dan tidak sedikit yang kemudian perusahaan nggak bisa jawab pertanyaan itu, dan pada akhirnya malah berkata, we are doomed. Ya kayaknya kita udah habis deh. Gitu. Dan akhirnya mati. Nah, dalam video ini saya ingin memandu Anda untuk bisa pindah dari satu fase ke fase lain di dalam kurva ini dengan baik. Bahkan nanti di ujungnya Anda nggak harus berakhir tragis, bisnisnya bangkrut, produknya mati.
Nah, ada 3 fase yang Anda harus lalui. Fase yang pertama adalah fase di awal, ya, yang ketika Anda masih ada posisi di bawah tuh melandai, Anda belum terlalu yakin ini produknya bakal laku apa enggak di pasar. Fase yang kedua adalah ketika ketemu satu inflection point namanya. Jadi satu titik di mana kemudian akhirnya bisnis Anda tuh bertumbuh secara cepat. Nah, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah tahap di mana bisnis Anda sudah mulai melandai lagi dan berisiko untuk mati. Nah, kita kan bahas satu persatu per tahap, apa yang perlu Anda lakukan di tahap itu, formulanya, rumus fisikanya itu apa, sehingga Anda bisa bergerak dari tahap 1 ke tahap 2, dan nanti di tahap 3, Anda bahkan bisa tetap bertumbuh, nggak harus mati. Ya, oke, tahap pertama. Di tahap ini, intinya adalah Anda harus bisa menemukan produk market fit secepat mungkin. Apa itu maksudnya produk market fit? Ini adalah titik di mana Anda akhirnya sadar bahwa produk yang sudah Anda iterasi berkali-kali itu akhirnya klop, nyambung, fit dengan kebutuhan yang memang lagi dicari oleh market. Produk market fit. Sehingga akhirnya orang-orang tuh berbondong-bondong beli produk Anda, memakai layanan Anda. Karena produk Anda benar-benar menyelesaikan masalah mereka, benar-benar creating value bagi mereka. Nah, inilah titik di mana kemudian ketika Anda sudah dapatkan produk market fit-nya akan menciptakan inflection point, titik di mana Anda bisa bertumbuh, bisnisnya semakin besar. Jadi pertanyaan, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa ketemu produk market fit-nya? Nah, saya akan berikan rumus fisikanya. Ini rumus generik sebenarnya, tetapi ini menjadi kunci untuk Anda bisa sampai pada produk market fit. Nah, apa rumus fisika yang saya pakai adalah rumus usaha. Ya, W sama dengan F kali S. W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, S itu adalah jarak perpindahan. Anda harus keluarkan usaha yang sangat maksimal, karena ini yang paling susah menemukan produk market fit sebenarnya. Jadi nggak main-main usahanya. Lalu usaha yang seperti apa sih? Yang ada F-nya dan S-nya. F itu adalah gaya. Gaya Anda harus tinggi. Nah, gaya itu maksudnya kayak gimana? Gaya yang saya maksud ini adalah upaya Anda untuk mencoba berbagai cara, pendekatan, teknik. Anda lakukan eksperimentasi demi eksperimentasi. Melakukan iterasi terhadap produk dan layanan Anda. Ketemu lagi dengan customer. Ubah lagi, adjust lagi. Bahkan Anda cek market A, market B, market C. Anda coba pakai channel yang berbeda-beda. Anda gunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu semua yang Anda lakukan adalah Anda sedang melakukan berbagai gaya. Tapi tentu saja gaya aja nggak cukup. Harus ada S-nya. S itu adalah jarak perpindahan. Maksudnya begini, kalau misalnya ketika Anda mulai bisnis, customer Anda ada 1.000, kemudian Anda mulai bergaya, lakukan eksperimentasi, coba ini, lakukan ini, lakukan ini. Ternyata dari semua gaya yang Anda lakukan itu, sebulan kemudian, customer Anda nggak nambah, tetap sama-sama 1.000. Berarti nggak ada jarak yang tercipta. 0 berarti selisih jaraknya. Ya nggak? Artinya apa? Anda belum melakukan usaha. Karena kalau lihat dari rumusnya, Anda itu baru gaya doang. Gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya Anda benar-benar punya usaha konkret yang mendekatkan Anda pada produk market fit? Pastikan gaya yang Anda lakukan itu menghasilkan jarak. Maka gimana? Ukur. Ketika Anda lakukan eksperimentasi A, Anda lakukan iterasi di produk Anda, ukur kira-kira dengan iterasi ini benar nggak membuat orang tuh jadi mau beli? User growth-nya naik apa enggak? Retention rate-nya tinggi apa enggak? Ketika Anda ngelihat, ternyata nggak ngefek, ya udah coba cari yang lain. Ternyata dengan cara yang seperti ini, user growth-nya naik ini. Customer-nya lebih banyak ini, revenue-nya lebih tinggi ini. Oke, bagus, double down di situ, habis itu eksperimentasi dalam hal yang lain lagi. Lihat lagi, ukur lagi. Ketika Anda bisa lakukan banyak gaya, dan ternyata dari gaya-gaya yang Anda lakukan itu menghasilkan jarak yang lebih banyak, maka usaha Anda baru dibilang maksimal. Maka peluang Anda menemukan produk market fit jadi lebih besar. Ya. Nah, terkait dengan gaya nih, saya kasih satu rumus lagi tentang gaya ya. Anda tahu rumus gaya itu apa? F sama dengan M kali A. Gaya adalah massa kali percepatan. Yang dimaksud massa di sini adalah capacity diri Anda, capability Anda, kemampuan Anda. Maka kalau Anda ingin punya kemampuan bergaya yang bagus, yang tinggi tadi, Anda pun harus punya capacity, quality, kualifikasi yang tinggi juga gitu. Jadi bobot Anda itu tinggi memang. Maka nggak ada pilihan lain, Anda harus belajar. Anda harus cari guru, cari mentor. Perbanyak pengalaman Anda. Ketika Anda sudah punya bobot yang lebih tinggi tadi, massa yang lebih tinggi tadi, Anda pun harus
melakukan percepatan. Yang biasanya kerjanya mungkin 10 km per jam harus naik jadi 15 km per jam. Naikkan lagi jadi 20 km per jam. Intinya adalah apapun yang Anda lakukan, belajarnya Anda, kerjanya Anda harus lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ketika Anda sudah punya bobot tadi, kapasiti diri yang lebih tinggi, dan gaya kerja Anda itu juga lebih cepat dibandingkan sebelumnya, maka Anda punya F, gaya yang optimal. Dan ketika gaya yang optimal ini Anda pakai, kemudian menghasilkan jarak, berarti usaha Anda, W Anda, udah optimal juga. Maka peluang Anda untuk bisa mendapatkan produk market fit pun juga semakin besar. Nah, itulah rumus yang akan membawa Anda pindah ke fase kedua. Nah, di fase kedua ini akhirnya apa yang terjadi? Bisnis Anda bertumbuh kan? Market Anda akhirnya terbuka dan Anda bisa tangkepin tuh pelanggan-pelanggan. Pertanyaannya apa harus Anda lakukan di fase kedua ini? Bahasa saya adalah going full throttle atau tancap gas habis. Kenapa? Karena Anda lagi dapat angin. Anda harus bangun momentum. Ketika gelombangnya mendukung Anda, anginnya itu bergerak mendorong Anda. Nah, bangun momentum itu gimana sih? Balik lagi yuk. Ada yang ingat nggak rumus fisika momentum itu apa? Ini rumus saya. P sama dengan M kali V atau P sama dengan MV ya. Sama aja cara bacanya. Intinya adalah gini, ada dua variabel di situ, ada massa dan juga ada kecepatan. Nah, berbeda dengan massa yang kita bahas sebelumnya, kalau dalam rumus gaya itu kan massa yang ada dalam diri Anda. Kalau ini massa itu adalah kualitas dari produk yang Anda jual atau layanan yang Anda berikan. Pastikan ketika Anda di fase kedua ini, Anda jangan berpuas diri dengan produk atau layanan yang sudah Anda miliki, yang sedang laku-lakunya itu. Tapi yang Anda lakukan adalah naikkan massanya. Kualitasnya dinaikin, itu maksudnya. Fiturnya ditambah. Buat lebih mudah, lebih simple, lebih ringan, lebih accessible bagi orang. Lebih bisa menyelesaikan masalah si customer. Bahkan mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda dari si customer. Intinya value dari produk Anda itu Anda dongkrak setinggi-tingginya. Itulah massa. Tapi juga Anda harus melakukannya dengan cepat. Kenapa? Karena tetangga itu, kompetitor tuh sudah ngelihat nih ada produk bagus nih. Dan mereka lagi nyontek produk Anda itu. Dan kalau Anda nggak cepat-cepat, bisa jadi mereka duluan yang ngalahin Anda, nangkepin semua peluang yang ada di market. Nanti Anda tinggal gigit jari kalau kayak gitu, kan? Nggak mau, kan? Maka di fase 2 ini, kuncinya adalah bangun momentum yang optimal. Caranya apa? Naikin massanya. Buat produk Anda, layanan Anda jadi jauh lebih baik. Terus-menerus lakukan iterasi, perbaikan, improvement. Dan lakukan secara cepat. Dengan begitu, Anda bisa tangkepin semua opportunity yang ada semaksimal mungkin. Nah, begitu sampai kemudian di ujung, Anda ada risiko untuk masuk ke fase 3. Dan I think bukan risiko sebenarnya. Emang itu sebuah keniscayaan ya. Anda akan sampai ke fase 3. Mau nggak mau, suka nggak suka, fact of life. Ya. However, Anda bisa ngakalin ini sebenarnya. Gimana caranya supaya Anda akhirnya nggak stuck jadi we're doomed itu ya. Anda harus bisa menciptakan second S-curve, kurva S yang kedua. Kenapa? Karena memang sekali lagi, ini siklus bisnis, cycle of life akan selalu begini. Ada masanya kita muda, kemudian kita bertumbuh, dan kita tua, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Ya kan? So is our product, our services, demikian juga bisnis kita. Maka triknya adalah, sebelum decline, yang mana itu pasti akan terjadi, begitu sinyal-sinyal awal sudah Anda dapetin, demand-nya udah mulai berkurang, kompetitor makin banyak, itu sinyal-sinyalnya ya, Anda mulai membangun bisnis baru, atau paling nggak produk baru, layanan baru. Dan Anda mulai dari awal lagi. Cari produk market fit-nya lagi. Sampai kemudian nanti akhirnya masuk ke fase kedua, bertumbuh lagi, dan begitu seterusnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan bangun kurva S yang kedua. Nanti ada masanya Anda bangun kurva S yang ketiga dan selanjutnya. Nah, itulah dia cara Anda bisa memastikan bahwa bisnis Anda akan selalu bertumbuh. Dari lahir, kemudian juga bertumbuh besar, dan ketika decline, Anda sudah punya bisnis baru, produk baru, layanan baru yang membuat Anda tetap bisa bergerak naik. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.